Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan untuk hari Selasa 8 Oktober 2024. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 saya bacakan untuk kita. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sekali lagi saya bacakan. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikian firman Tuhan. Sudahkah kita seperti Elia? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, umat Israel berpaling dari Tuhan. Mereka meninggalkan perintah Tuhan. Mereka lebih mengikuti para Baal. Apakah Nabi Elia mundur ketika melihat umat Israel berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal? Pada saat itu Elia justru memperlihatkan relasi yang kuat dengan Tuhan. Dengan iman yang teguh, Elia mengangkat doanya kepada Tuhan untuk memohon agar umat Israel diberikan harapan untuk mengenal dan mengakui Tuhan sebagai Allah. Elia sungguh-sungguh bermohon kehadirat Tuhan. Dalam doanya berharap Tuhan menjawab agar bangsa Israel melihat bahwa Tuhan adalah keselamatan. Elia tidak hanya berdoa dalam kesendiriannya, melainkan dengan berani menyuarakan dan mempertahankan kebenaran Tuhan di depan umat Israel. Elia menjadikan kehendak Tuhan sebagai hal yang terutama di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita seperti Elia? Dalam perjalanan kehidupan ini, kita mungkin akan diperhadapkan dengan nilai dan prinsip kebenaran. Kita sering diperhadapkan akan kebenaran firman, mengikut Yesus atau menyibukkan diri dengan pekerjaan tanpa ada ruang waktu bersekutu dengan Yesus. Ke persekutuan atau ke kafe mencari hiburan. Apakah kita akan bersedia untuk berdiri teguh dalam kebenaran? Mana yang akan kita pilih? Melalui Nabi Elia kita diperlihatkan bahwa ia berani bersikap untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Tidak takut dan gentar dalam keputusan yang dipilihnya berhadapan dengan nabi-nabi Baal 450 orang. Mungkin kita sering diperhadapkan dengan tantangan kala hanya kita sendiri tanpa ada yang menopang kita. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah menyerah, karena kebenaran akan selalu berpihak kepada kita. Kita diajak untuk tumbuh lebih dalam terhadap iman dan menjadi saksi yang setia kepada dunia. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang masih memelihara hidup kami hingga saat ini.
Kami juga berharap Tuhan Engkaulah kiranya yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkaulah kiranya yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Memelihara kehidupan kami. Sehingga hidup kami tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, di saat ini kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam setiap pekerjaan kami Engkau kiranya tambahkan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka dirawat pada saat ini, Tuhan kiranya yang berikan kekuatan kepada mereka. Berkati segala obat yang mereka makan dan minum, supaya melalui itu mereka bisa memiliki kekuatan untuk melawan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan mereka bisa sembuh dari sakitnya. Tuhan, di saat ini kami juga memohon kepadamu, saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, Tuhan kiranya yang berkati mereka, tambahkan umur yang panjang kepada mereka, tambahkan sukacita yang daripadamu, sehingga dengan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupannya, mereka mampu untuk mengucap syukur dan melakukan segala hal yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap kuat dalam menghadapi segala pergumulan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Supaya melalui semuanya itu kami tetap berpengharapan bahwa iman kami nantinya akan semakin teguh. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.